Pada kesempatan ini kami menyampaikan sebagaimana yang ditetapkan dalam visi misi pemerintah Kabupaten Pasir adalah sebagai berikut: menuju Kabupaten Pasir maju, adil dan sejahtera, yang mana misinya adalah yang pertama, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Keterkaitan rencana aksi pengembangan SDM aparatur dengan visi dan misi dijelaskan sebagai berikut. Keterkaitan dengan visi, kata maju memiliki pengertian bahwa pembangunan di Kabupaten Pasir dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur. Masyarakat Kabupaten Pasir dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dan juga pemerintah Kabupaten Pasir bertekad menjalankan reformasi birokrasi. Keterkaitan dengan misi ini, rencana aksi pengembangan SDM aparatur terkait dengan misi kedua, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. Kemudian kami dalam melakukan pengembangan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pasir melakukan analisis permasalahan dan perumusan isu strategis. Analisis permasalahan yang kami lakukan di Kabupaten Pasir dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dengan menganalisis terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pasir, serta peluang atau opportunity dan ancaman atau threats yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan analisis permasalahan yang kami dapatkan setelah dilakukan analisa SWOT itu antara lain adalah pengembangan kompetensi manajemen teknis dan fungsional yang belum optimal, kemudian belum optimal juga standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Permasalahan yang berikutnya adalah masih belum meratanya penyebaran sumber daya aparatur dan juga belum adanya database analisa kebutuhan diklat. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang akan dilakukan adalah membuat kebijakan rencana aksi pengembangan kompetensi tahun 2022 sampai dengan 2024, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Yang kedua, menyusun dan menganalisa kebutuhan diklat per perangkat daerah. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dan anggaran pengembangan learning management system. Kemudian membentuk tim teknis guna percepatan penyertaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kolaborasi dengan kementerian atau lembaga untuk pelatihan bagi pejabat fungsional dan pelaksana. Kemudian peningkatan fasilitas pengembangan sumber daya manusia baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kelembagaan. Peningkatan kapasitas bagi ASN seperti fasilitasi penyelenggaraan diklat fungsional, melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kualitas fungsi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan bagi ASN untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan publik daerah. Dan tentunya sasaran yang ingin kami capai adalah terwujudnya peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN. Kami di Kabupaten Pasir, kondisi awal yang baru mengikuti pengembangan SDM aparatur pada ASN hanya 51,03%, dan pada tahun 2021 dengan rencana aksi yang akan kami lakukan bisa mencapai target 60%, di tahun 2022 sekitar 65%, dan tahun 2023 67%, di tahun 2024 68%, sampai kondisi di akhir nanti mencapai 70%. Rencana aksi pengembangan SDM digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program. Adapun rekomendasi yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama,
pembuatan regulasi pengembangan SDM aparatur skala nasional. Yang kedua, peningkatan evaluasi terhadap program pengembangan SDM. Demikian Ibu Artini dan Ibu Endang, rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Pasir tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.